Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan saat ini kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, di hati inilah rumah. Ku jadikan hati ini tuh kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Puji Tuhan, mari kita membuka renungan kita dari kitab Yeremia pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi kita semua. Khotbah Yeremia mengenai bait suci. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan, bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakah kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal? Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atas namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atas namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah, pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan ini juga, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab sekalipun aku berseru kepadamu, karena itulah kepada rumah yang atas namaku diserukan dan kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah panjang lebar membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-15, dan pada saat ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu bait Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara bait Allah, saya percaya kita pasti berpikir tentang gereja, tentang gedung secara fisik, tentang sebuah persekutuan, perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan bersekutu setiap hari Minggu. Karena di dalam perjanjian lama, gereja disebut dengan bait Allah atau kemah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya mau bertanya bagi kita semua, siapakah bait Allah yang sesungguhnya?
Apakah bait Allah yang sesungguhnya? Apakah bait Allah yang sesungguhnya adalah gedungnya? Ataukah bait Allah yang sesungguhnya diri kita sendiri? Iya benar, bait Allah yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Makanya di dalam kitab Yeremia pasal 7 ini, Yeremia menegaskan melalui firman Tuhan bahwa orang Israel harus membersihkan dirinya, harus menjauhi segala kejahatan, harus beribadah kepada Allah, dan sungguh-sungguh percaya. Jika kita melihat di sini dikatakan beginilah firman Tuhan, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Ini suatu membuktikan bahwa Allah ingin berdiam di dalam sebuah bait Allah ketika kita sudah membersihkan diri kita. Benar-benar kita jauh dari segala kejahatan. Karena sesungguhnya bait Allah yang sesungguhnya adalah bukan gedung yang secara fisik, gedung yang mewah, yang memiliki AC, kursi yang mewah, ataupun mimbar yang bagus. Bukan itu bait Allah yang sesungguhnya. Tetapi bait Allah yang sesungguhnya di mana kita benar-benar membersihkan diri kita, perbuatan kita, menjauhi kejahatan, tidak menyembah Allah lain, maka Dia mau berdiam dalam diri kita. Bukan gedung yang cantik, jadi Allah bisa berdiam di dalam bait Allah itu. Bukan gedung yang bertingkat, yang mewah, yang mungkin keramiknya dari emas atau semua ada bahan-bahan dari perak. Bukan itu yang Tuhan inginkan dari sebuah bait Allah. Namun Tuhan inginkan orang Israel atau kita zaman sekarang ini memperbaiki perilaku kita, tingkah laku kita. Karena bait Allah yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Gedung itu hanya sebagai formalitas supaya kita dapat berkumpul bersama-sama. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita menjadi jemaat-jemaat yang kudus, yang menjauhi kejahatan, sehingga Allah boleh berdiam bersama dengan kita. Saya mau bertanya, apakah kita mau tinggal di rumah yang jorok, yang kotor? Saya percaya kita tidak akan mau. Jikalaupun kita mengontrak sebuah rumah, sebelum kita tempatin, pasti kita akan bersihkan terlebih dahulu. Kita rapikan, kita tata dengan baik, kita pel, kita sapu, kita buang sampah-sampahnya sehingga kita mau menempatinya. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan mau berdiam dalam bait-Nya ketika kita mau membersihkan diri kita, hati kita, pikiran kita, maka Dia mau berdiam dalam diri kita. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya merindukan kita boleh memperbaiki setiap tingkah laku kita. Inilah yang diarahkan oleh Yeremia kepada orang Israel supaya mereka memperbaiki kehidupan mereka, sehingga Tuhan mau berdiam di dalam bait-Nya, bukan di dalam gedung yang secara fisik, tapi bait-Nya yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mematahkan firman ini, jikalau Tuhan mau tinggal di dalam diri kita, mari membersihkan hati yang kotor, pikiran yang kotor, perkataan yang kotor, perbuatan yang kotor, sehingga Dia mau berdiam dalam kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya percaya kita diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pencipta langit dan bumi. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, mengajari kami Tuhan supaya kami boleh menjadi bait Allah yang kudus, yang boleh Tuhan diam dalam diri kami, dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dan ajar kami melakukannya di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Berkati jemaat-jemaat Tuhan supaya kami boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, memperbaiki setiap tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
hati